Selamat datang di ruang Zoom ICCF Internasional. Bagi siapapun yang mendengarkan ruangan ini, saya ucapkan salam sehat selalu. Saat ini kita akan mulai dengan satu pemikiran atau pandangan mengenai hal yang disebut financial disaster. Hal ini tentunya seolah-olah bertentangan dengan financial miracle, akan tetapi saya percaya financial disaster juga masih sering terjadi dan dialami oleh anak-anak Tuhan yang masih belum bisa memberikan hal-hal yang positif bagi kehidupannya. Saya sering mendengar orang-orang yang terkecoh karena imbalan super tinggi, sehingga seluruh simpanannya malah habis tidak karuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi? Sebenarnya ada ayat yang bisa menjelaskan hal itu yang disebut di dalam Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Intinya perihal ketamakan. Jadi memang saya sendiri juga bisa tergoda. Uang yang dapat dengan mudah, nilainya besar, dan memang membuat kita tergiur atau terkecoh. Sebenarnya lebih tepat atau sedikit lebih kasar perkataannya adalah tertipu. Namun, seperti yang sudah terjadi, banyak sekali korbannya yang terkena masalah ini, dan saya tidak bisa bukan hanya bisa menangis, karena apapun yang mereka sudah lakukan tentunya terlepas mereka sadar ataupun tidak sadar adalah sudah terjadi. Sehingga banyak sekali barangkali orang-orang yang katanya sering ke gereja dan sebagainya masih bisa tergiur, masih bisa terbius oleh imbalan-imbalan yang super tinggi yang sejujurnya tidak masuk akal. Tetapi apabila orang-orang yang kritis menanyakan hal ini, selalu ditertawakan pada awalnya. Kenapa? Karena dianggap uang besar enak aja kok nggak mau. Saya sendiri pernah ditawarkan hal itu, namun karena saya bergerak di bidang keuangan, saya sedikit barangkali lebih paham mengenai risiko. Sehingga saya menanyakan satu hal yang sangat vital, namun tidak bisa terjawab, sehingga saya tidak melakukan investasi itu 1 sen pun. Pada saat itu mungkin saya ditertawakan seolah-olah saya bodoh, dan saya terima bahwa saya mungkin bodoh. Akan tetapi saya berdoa bahwa semua yang saya lakukan bukan hal yang bodoh. Ya. Saya minta hikmat Tuhan untuk supaya saya bisa juga memberikan pandangan-pandangan yang bisa membantu orang-orang supaya tidak kena korban ini. Dan akhirnya waktu berlangsung, semua tentu gembira dapat uang banyak. Lama-lama makin terlihat bahwa
transaksi-transaksi tersebut adalah bermasalah dan sangat sulit untuk bisa menarik dananya kembali. Nah, pelajaran inilah yang membuat kita semua harus lebih mengerti bahwa tidak ada uang yang mudah. Kalau bahasa Inggrisnya barangkali there is no easy money. Namun kebanyakan, mungkin juga saya barangkali termasuk ingin selalu dapat uangnya yang mudah. Dan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi financial disaster atau bencana keuangan juga bisa terjadi kapan saja dalam setiap fase kehidupan kita. Saya tidak bicara orang yang kehilangan pekerjaan ataupun kena musibah yang lain, tapi saya khusus bicara tentang orang-orang yang memiliki dana, barangkali cuma pas-pasan seperti itu, lalu dengan barangkali kepercayaannya yang luar biasa menaruh semuanya dana tersebut di dalam transaksi-transaksi tersebut. Sehingga saya bisa terbayang saat ini apabila kategori orang-orang yang berinvestasi semacam itu akan sangat terimbas. Saya prihatin, namun saya juga tidak bisa melakukan apa-apa karena saya bukanlah siapa-siapa. Namun saya berharap dengan adanya kesempatan untuk saya bisa membagikan hal ini, bisa berkenan dan juga bisa berguna bagi teman-teman sekalian yang mungkin punya dana yang cukup lebih sehingga ingin menikmati imbalan yang baik, namun carilah investasi-investasi yang benar, yang memiliki izin dari pemerintah, dan itu sebaiknya juga dibatasi dan tidak perlu semuanya ditaruh di dalam satu, istilahnya dalam satu keranjang. Sehingga apapun yang terjadi, yang terjelek pun akan terjadi, kita masih memiliki kesempatan untuk bisa menginvestasikan lainnya di tempat yang lebih baik lagi. Dari saya, pengalaman ini membuat saya semakin mengerti bahwa memang semua itu sudah tertulis dalam ayat-ayat Alkitab. Dan terkadang kitanya yang kurang disiplin. Apalagi kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Sehingga mudah sekali bisa terkecoh, tergiur, terbius, dan tertipu. Demikian yang saya bisa sampaikan dalam sesi pendek ini. Kiranya semua yang mendengarkan bisa menikmati, sehingga bisa mengerti dengan lebih baik lagi bahwa investasi-investasi tertentu selayaknya dihindari. Demikian, salam sehat, salam hormat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.